banyak terjadi saudara-saudara saat ini. Dan inilah yang ditakutkan oleh para wali songo zaman dahulu kala. Makanya wali songo di dalam berdakwah bagaimana mengislamkan Nusantara ini tanpa peperangan, sampai semua dari Sabang sampai Merauke. Saat ini mayoritas di Indonesia ini adalah Islam, saudara. Apakah dengan pembantaian? Apakah dengan mencaci orang-orang Hindu, mencaci orang-orang Buddha? Tidak, saudara-saudara. Tapi dengan adab dan akhlak. Sehingga raja-raja pada zaman dahulu kala masuk pada Islam. Majapahit yang begitu kuat, kalaulah Majapahit tidak mau melihat orang-orang pencaci itu, maka dia bisa dibunuh. Tapi karena Wali Songo berdakwah tanpa cacian, tapi dengan mengedepankan akhlak, saudara, akhirnya kerajaan Majapahit rajanya masuk ke dalam Islam. Akhirnya anaknya pun jadi raja Islam pertama, yaitu Raden Patah, menjadi raja di Demak Bintoro. Kemudian keturunannya menyebarkan agama Islam juga penuh dengan cinta. Kerajaan, kesultanan bukan digunakan untuk menakut-nakuti, tapi hanya melindungi dakwah agama Islam. Tidak ada peperangan di dalam kerajaan Demak karena agama, tidak ada. Tidak ada kerajaan Demak dulu datang ke kerajaan kecil kemudian mengancam kalau ente tidak mau masuk Islam maka gue bumi hanguskan. Tidak ada. Tidak ada kerajaan Banten Darussalam dulu dengan kekuatan angkatan laut yang paling hebat di Nusantara datang ke kerajaan lain yang masih agama Hindu, yang masih agama Buddha dengan alasan agama. Tidak ada kerajaan Banten, Kesultanan Banten datang ke negara kecil kemudian mengancam, hei kamu kalau tidak mau masuk Islam kami hancur leburkan dengan tentara-tentara kami. Tidak ada. Yang ada adalah dakwah bil hikmah mal mau'izatil hasanah. Bil hikmah wal mau'izatil, apa katanya? Bil hikmah wal mau'izatil, dengan kebijaksanaan dan mau'izah yang baik, saudara. Makanya kita jangan mau dibodoh-bodohin, dibentur-benturkan oleh orang-orang sumbu pendek yang sebentar-sebentar marah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah kok cuma sedikit. Ya manusia sekarang ya. Hal-hal yang tidak perlu marah harus marah, tidak. Dia menggunakan kaidah manis tukiba walam yaghdab wahima. Siapa orang yang harusnya marah tapi dia tidak marah maka dia keledai. Dianggap YNU yang tidak suka marah itu keledai semua. Dia salah dalam menerapkan dan mengerti kaidah, saudara. Manis tukiba walam yaghdab wahima. Itu ada frekuensinya. Ini frekuensinya belum saatnya marah. Frekuensinya belum saatnya perang. Tapi mereka anggap kalau ada orang yang tidak mau puasa, mereka anggap kita ini lagi perang. Akhirnya orang yang tidak puasa diperangi, sudah. Mereka anggap kalau orang masih minum minuman keras itu situasinya sama dengan situasi perang, sehingga orang yang minum keras harus diperangi. Tidak begitu, saudara. Tapi kita ajak bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Gampang menuduh orang munafik, salah ngomong dianggap munafik, salah ngomong dianggap kafir, betul nggak? Betul. Ada kiai NU salah ngomong sedikit digafir-gafirkan, mukanya dijadiin muka babi, disebarin di medsos, disebarin di Facebook, disebarin di WhatsApp. Apa itu ajaran Nabi Muhammad? Tidak, saudara. Nabi Muhammad tidak mengajarkan itu. Mereka menganggap dirinya membela Rasulullah, katanya dengan kita ini memenjarakan penceramah yang menghina Rasulullah maka kita akan masuk surga bersama Rasulullah. Dan orang-orang yang tidak mau menistakan orang yang menistakan Rasulullah, maka dia adalah orang yang menistakan Rasulullah dan akan dianggap sebagai musuhnya Rasulullah.
Makanya kiai-kiai NU yang tidak mau bersama melaporkan dia ke Barreskrim, ke polisi, akan dianggap sebagai orang-orang yang menistakan Rasulullah. Oleh sing di ilmu ekonomi. Menghina itu saudara ada definisinya. Menghina itu saudara ada definisinya, berat konsekuensinya orang menghina Rasulullah. Makanya jangan sembarangan kita menuduh orang menghina Rasulullah, berat konsekuensinya. Orang yang menuduh, orang yang menghina Rasulullah itu kafir. Orang yang menghina Rasulullah itu harus dibunuh. Maka ketika ada orang yang diduga menghina, jangan kita anggap dia menghina Rasulullah. Karena kalau kita menganggap dia menghina Rasulullah, maka sama saja kita mengatakan dia kafir. Kalau kita mengatakan kafir terhadap orang yang tidak kafir, maka kekafiran itu akan kembali kepada orang yang mengatakan na'udzubillah. Kok Kiai NU katanya nggak ada yang marah, Nabi Muhammad dihina, dinistakan. Karena Kiai NU punya ilmunya, tahu mana yang namanya talak sharih, mana yang namanya talak kinayah. Ngajinya udah matang kiai-kiai NU dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, dari Banten itu. Gak ada yang ngomong-ngomong marah-marah kayak mereka. Kenapa? Karena mengerti. Kalau ada laki-laki mengatakan kepada istrinya, engkau aku talak, maka jadilah itu talak, karena itu jelas-jelas talak. Betul. Tapi kalau ada suami mengatakan kepada istrinya, engkau telah haram bagiku, maka itu namanya talak kinayah. Kalau diniatkan talak menjadi talak, kalau tidak diniatkan talak tidak menjadi talak. Begitu juga menghina. Menghina kalau mengatakan si fulan itu babi, maka itu penghinaan saudara. Kalaupun dia mengelak, maka dia tidak bisa mengelak, karena itu sharih penghinaan. Tetapi kalau dia dianggap menghina dengan lafaz-lafaz yang tidak jelas menghina, maka itu dikembalikan kepada dia. Apakah dia niat menghina ataukah tidak? Yang bersangkutan sudah ngomong bahwa dia tidak menghina Rasulullah. Tidak ada sama sekali niat menghina Rasulullah. Sampai bikin video, itu bagi orang-orang berilmu sudah cukup. Kenapa? Karena ada kaidah fiqhiyah maqasidul lafzi ala niyatil lafzi. Tujuan-tujuan daripada lafaz itu dikembalikan kepada orang yang melafadzkannya saudara, bukan kepada orang lain. Kalau dia mengatakan engkau telah haram bagiku wahai istriku, kemudian dia katakan ketika ditanya oleh orang lain, kamu telah mentalak istrimu? Tidak, saya tidak mentalak istri saya hanya mengatakan itu saja. Maka itu tidak jadi talak walaupun orang sekampung nengok bahwa dia telah menceraikan istrinya. Kenapa? Karena itu talak kinayah yang maqasidul lafzi ala niyatil lafzi, dikembalikan maknanya kepada orang yang mengatakannya. Gitu. Ini dia udah ngomong tidak mencaci, dia sudah ngomong tidak menghina, tapi mereka ngosok, katanya kamu tetap menghina. Pokoknya masih nama, pokoknya menghina baik. Kita ini orang yang menghina, pokoknya menghina, orang bisa menghina baik sih nih. Aku dah hati ya premen, maksa-maksa bukan menghina. Orang saya tidak menghina, kok maunya menghina. Kok premen berarti kamu yang menghina Rasulullah, betul? Mereka yang menghina Rasulullah, mereka yang menjadikan Rasulullah sebagai objek, menjadikan Rasulullah sebagai umpan untuk menyalahkan orang lain, memaksa orang lain untuk mengatakan dia menghina, padahal dia tidak niat menghina saudara. Ini orang baik apa enggak yang model begini? Ini kita sahajatul arham harus mengerti ilmu agama yang dalam agar tidak termakan hoak. Zaman sekarang ini zamannya zaman hoak. Foto-foto tahun 2003 disatu-satuin tentang penyiksaan di Cina. Katanya ini adalah muslim di Cina sedang dibantai. Ada yang digergaji. Masa iya ada orang digergaji? Ada yang dibelah, ada yang hatinya diambil, ada yang jantungnya diambil, ada perempuan yang diperkosa, fotonya disebar-sebarin. Kalau orang bodoh langsung percaya. Kalau orang pintar sekarang ini ada Google searching, dia masukkan itu foto, kemudian dia klik apa sebenarnya yang terjadi dengan foto ini. Ternyata fotonya mereknya teatrikal penyiksaan.
teatrikal itu sandiwara. Sandiwara drama penyiksaan, bukan penyiksaan benar. Itu yang begitu dia tahu sebenarnya, tapi karena niatnya dia ingin mengacaukan keadaan negara Indonesia ini, saudara, maka dia sebarkan. Jahat enggak orang seperti itu? Jahat enggak orang seperti itu? Jahat enggak orang seperti itu? Apa tujuannya, saudara? Tujuannya adalah agar bangsa Indonesia marah, agar bangsa Indonesia emosi. Kalau bangsa Indonesia emosi, nanti orang Cina, tetangga-tetangga kita bunuh. Itu pengennya mereka, agar kita marah pada orang-orang Cina, agar kita marah kepada mereka, agar yang punya material kita ambilin barangnya. Itu maunya mereka, kekacauan di negeri kita. Indonesia ini, saudara, negara kesepakatan oleh orang tua kita, Pancasila. Pancasila itu berdasarkan satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, tiga, Persatuan Indonesia. empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan. lima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ini, saudara, 5 dasar yang disepakati oleh orang tua kita. Islam, silakan hidup. Tidak ada orang yang sholat dilarang-larang di Indonesia, betul? Betul. Banser mau sholat boleh, nggak sholat juga boleh. Betul nggak? Ngaji, mau ngaji boleh, nggak ngaji juga boleh, betul? Kalau orang yang pernah keluar negeri, tidak mungkin dia akan pengen hidup di luar negeri. Ini bukan keluar negeri, paling keluar kampung nih orang ini. Di Mesir, tahu Mesir? Mesir itu negara muslim, saudara. Di sana terkenal dengan Al-Azhar, tapi di masjidnya orang tidak boleh ceramah sembarangan. Yang jadi khatib harus diangkat pemerintah. Gak bisa kita mau ngadain maulid tanpa adanya izin dari pemerintah, dari Badan Intelijen Mesir. Gak bisa kita mau bikin pengajian kemudian nutup jalan, kemudian kita ceramah sembarangan. Gak bisa di negara orang. Saudi Arabia, tempat di mana Islam lahir, negaranya katanya syariat Islam. Coba ngadain maulidan di jalan, gak bakal boleh. Gak ada negara yang seperti Indonesia ini nikmatnya. Orang Barat, kemarin saya ketemu dengan orang-orang dari Nigeria, dari Afrika. Dia enak merokok di hotel. Saya ada acara pertemuan pondok pesantren dengan para kiai-kiai se-Indonesia, ngobrol ngerokok di depan hotel. Orang-orang dari luar negeri ngerokok, enak sekali. Giliran saya ke daerah Singapura, ke negara Singapura, nggak boleh merokok, saudara. Nggak enak hidup di Singapura, ngerokok aja nggak boleh. Di Indonesia mau punya istri berapa saja boleh, betul? 1, 2, 3, 4 boleh tidak? Masna wasulasa warubah boleh tidak? Di negara lain belum tentu, saudara. Enak di Indonesia, ngaji bebas. Ibu-ibu pengajian, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa firlana mamalo ya wasi'al karami. 5 tahun itu masih baca. Speaker ning di uang anak pitu nggak apa. Di Indonesia speaker di musola ini adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Musola itu adzan lagi, di masjid itu adzan lagi. Sampai 10 menit kita nungguin adzan berhenti karena nggak bisa ngobrol sama tamu. Boleh di Indonesia, di negara lain tidak boleh, saudara. Walaupun negaranya negara Islam, nggak boleh sembarangan orang bikin musola kemudian menaikin speaker, harus ada izinnya. Pengajian nggak boleh di speaker kedengaran oleh orang kampung, harus hanya kedengaran oleh orang yang ada di situ saja. Di Indonesia ini enak sekali. Nanti bulan Februari saya insya Allah ke Belanda. Saya belum tahu Belanda gimana itu. Tapi negara-negara Islam waktu haji nggak sembarangan kita merokok, nggak boleh di jalan-jalan. Pas ngeliat di posnya polisinya lagi ngerokok, sembunyi-sembunyi dia. Segala hal
Indonesia ini indah. Betul? Betul. Alamnya, gunungnya, kalinya, hujannya. Di Arab Saudi nunggu hujan nggak bisa setahun sekali, kadang-kadang nggak turun. Tapi di Indonesia tadi kita lagi maulidin aja turun hujan, betul nggak? Betul. Itu adalah rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin menjajar siapa orang yang masih di lapangan dalam maulid ini, di dalam bahasa ini, maka dia akan bersama basahnya rahmatku, kata Rasulullah, di hari kiamat. Amin, mudah-mudahan amin. Yang pindah ke sana ke kantor kurang dia dapat syafaat, tapi tidak seperti syafaat yang diberikan oleh Rasulullah kepada dirimu yang ada di lapangan ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, karena ini sudah malamnya, ini saya ini sebenarnya sudah tidak mau ceramah. Sudah banyak undangan ceramah dari MWCN, Cikupa, segala macam orang kampung. Saya tidak mau ceramah, cuma karena ini adalah saudara saya Kiai Haji Baikandi rahimahullah, mata'anallah bituli hayati. Saya ingin keberkahan dari Kiai Baikandi, silaturahmi, karena walaupun saya ini masih saudara jauh, tapi belum pernah datang ke pondok pesantren Darul Arham ini. Mudah-mudahan silaturahmi ini membawa keberkahan bagi kita semuanya. Kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan badannya, dicerdaskan otaknya, dikuatkan hafalannya, dipasohahkan lidahnya, dibersihkan niatnya, dibersihkan hatinya dari hikit, dari hasud dan sebagainya, dari marah yang tidak perlu. Dengan barokahnya silaturahmi malam ini dan dengan jahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tadi saya diminta berdoa oleh Master of Ceremony, betul? Sambil doa ya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan jahnya Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dengan jahnya Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, dengan jahnya kakek daripada Kiai Baikandi Syekh Ciliwulung dan Raden Kenyep Arya Wangsakara, dengan jahnya Sultanil Aulia Sayyidi Syabdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhum. Ya Allah, nahnu nas'aluka ya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulih ajma'in. Allahumma salluka ya Allah ya Rahman ya Rahman ya Rahman ya Rahim ya Rahim ya Rahim, la takilna ila anfusina bima malaktana lima anta amlaku bihi minna wa amdudna bi daqiqatin min daqaiq ismikal hafid. Amin. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka bi khairi ma salak Muhammadun Nabi sallallahu wa na'udzu bika min syarri ma sta'adha Muhammadun Nabi sallallahu. Allahumma ahsimna min syarri al-fitan wa 'afina min jami'il mihan wa aslih minna ma dhahara ma batan wa naqi qulubana min al-hiqdi wal hasad. Allahumma nas'aluka takaffula bil rizqi wal zuhdi wal makhraja bil bayan fi kulli subha wal falja bis sawab fi kulli hujja wal 'adla fil qada bir ridha wa taslima lima yajib bil qada wal ittisada fil faqri wal ghina wa tawaddu fil qawli wal fi'li wa sidqa fil jihdi wal hazli. Allahumma inna lana dhunuban fima bainana wa bainak wa dhunuban fima bainana wa bain khalqik. Allahumma inna lana khair wa inna al-khalq wa tahmalna ilaka innaka wasim maghfirah. Ya Qahharu ya Jabbar, 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 ya Qahharu ya Jabbar. Wa la yusalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil malik ikhwana wa la taj'alan man la yarana bi hubbin malikal umami. Ya Rabbi bi rahmati irhamna wa la tu'tiyan sabilan lil a'da'i li tafriqir rahimi.
يا رب بالمخدوم لنهضة العلماء انظر ولا تتركن خدمة الحكم يا رب بالقاسم سمر جمعياتنا قسما على جميع الأعداء يحتكم يا رب بالجعفر خلص عقيدتنا من شبه الوهابية كل مجتسم يا رب بالعين اجمع كل حبيب لنا تحت ظل واحد مبارك اللقم يا رب بالشاهد كن كل حاسدنا وكل طرف منهم ولسان شتم يا رب بالعمر سعيدا ما طلبنا سهل به وارضيا يا واسع الكرم يا رب بالنواوير حمل مسايخنا وعطران قبورهم بالنعم يا رب بالخير افتح كل طالبنا واجعلهم خير منا وخير الأمم يا رب بالحاسم بل كلما دعونا صلاته والسلام لأكرم الأمم يا رب بالحاسم بل كلما دعونا صلاته والسلام لأكرم الأمم يا رب بالحاسم بل كلما دعونا صلاته والسلام لأكرم الأمم يا رب بالحاسم بل كلما دعونا صلاته والسلام لأكرم الأمم يا رب بالحاسم بل كلما دعونا صلاته والسلام لأكرم الأمم يا رب بالمخدوم لنهضة العلماء انظر ولا تتركن خدمة الحكم يا رب بالمخدوم لنهضة العلماء انظر ولا تتركن خدمة الحكم يا رب بالمخدوم لنهضة العلماء انظر ولا تتركن خدمة الحكم صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.